شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Mujahidin rahimakumullah. Pertama tentunya kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada kita, kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan niat kita dengan ridha untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala akan terkabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, malam hari ini Takmir memberikan tema tentang hikmah silaturahim. Jadi tema ini sebenarnya, dan mungkin tema-tema lain selama bulan Ramadan ini itu kita sering mendengarkan ya, tetapi memang perlu selalu diulang-ulang ini untuk mengingatkan kita. Jadi fadzakir inna fa'atiz dzikra, begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan ilmu tentang ini, wawasan tentang silaturahim dan seterusnya, ya dimaklumi itu sebagai untuk meningkatkan iman kita dan selalu mengingatkan kita agar apa yang disampaikan itu bisa direalisasikan di dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Para jemaah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa ini akan dapat mengantarkan kita yaitu kepada kebaikan hubungan kita dengan sesama manusia, dan lebih khusus yaitu sambunglah, kata gitu, tali silaturahim ini, yaitu dengan apa, dengan keluarga tentunya yang masih ada hubungan nasabnya atau ansab. Itu sangat penting. Jadi banyak cara sebenarnya kalau kita ingin menyambung tali silaturahim ini, misalnya dengan cara saling mengunjungi, lalu saling memberi hadiah, atau dengan pemberian lain-lain. Itu termasuk bagian atau cara-cara yang dilakukan di dalam silaturahmi. Jadi menyambung silaturahmi itu tentunya dengan apa? Dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri begitu. Lalu memuliakan, saling memuliakan ya. Dan dengan segala hal yang mudah dikenal manusia, bahwa itu adalah dalam rangka untuk menyambung silaturahim. Para jamaah, dengan silaturahim ini pahala yang besar ya. Pahala yang besar itu akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menyebabkan seorang hamba itu tidak akan putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Ini yang perlu menjadi catatan kita gitu. Jadi ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung dan sangat mulia, tetapi kadang-kadang kita melupakan itu ya. Para jamaah, terkotak-kotaknya umat Islam misalnya itu karena lemahnya silaturahim, karena lemahnya silaturahmi, dan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak silaturahmi atau memutuskan silaturahmi. Ini menjadi catatan kita para jamaah.
karena pentingnya silaturahmi itu. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 sering kita baca dan insya Allah kita hafal, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Ya. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukannya, syirik, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tauhid kita harus bersih. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ini catatan-catatan penting ini. Lalu berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Jadi urutannya seperti itu di dalam Al-Quran, di dalam surat ayat 36 ini. Sesungguhnya Allah itu pada jamaah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Nah, itu ada kaitannya dengan ujub nanti. Nabi SAW juga bersabda begini, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi azarihi falyasil rahimah. Barang siapa atau siapa saja yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Muttafaq alaih. Para jamaah yang berbahagia. Lalu apa ini kriteria atau ciri-ciri orang yang bersilaturahim itu? Pertama, bertambah volume persaudaraannya. Bertambah volume persaudaraannya. Jadi kalau kita nanti melihat apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkan atau berkali-kali kita mendengarkan, tapi tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan tentang persaudaraan kita, maka itu tidak termasuk, ya, tidak masuk silaturahminya. Selain itu memberi sesuatu yang berharga. Jadi tidak hanya berupa materi, tetapi juga non materi. Tetapi para jamaah, seandainya materi, maka kita harus prioritaskan kerabat sesuai dengan urutan nasab yang disebutkan di dalam Al-Quran ayat 36 tadi. Jadi yang dipentingkan itu adalah pertama adalah nasab kita, kerabat kita. Maaf, jangan membantu misalnya anak yatim yang jauh begitu, ya. Tetapi saudara-saudara kita, keponaan kita yang dekat itu terabaikan, seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi. Jadi perhatikan yang pertama itu adalah keluarga kita. Kalau masing-masing kita yang punya kemampuan memperhatikan keluarga dekat kita, maka insya Allah, dan mereka yang ada di jauh juga memperhatikan keluarga mereka, maka insya Allah tidak ada seperti itu yang mampu. Sebab susunan kerabat itu kalau ke atas itu adalah ayah, ibu, lalu kakek, lalu buyut, itu ke atas. Kalau ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Ke kanan itu bisa saudara kandung, nah ini bisa paman, bisa bibi. Kalau ke kiri dari saudara istri misalnya, atau saudara suami. Para jamaah, kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan hal itu, padahal jelas dalam Al-Quran. Tidak perlu bingung kan begitu, karena sudah ada tuntunannya di dalam surat An-Nisa tadi.
Ketika kita agak lebih ekonomi kita dibanding dengan saudara-saudara kita, maka yang harus dibantu utama itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau orang tua itu diutamakan, ayah, ibu, baru kerabat adalah saudara-saudara kita. Sebab banyak cerita-cerita para jamaah, orang jauh dibantu, kerabat jauh dibantu, tapi dia kerabat yang dekat, saudara yang dekat, kakak, adik itu tidak mendapat perhatian kita. Karena apa? Karena hubungannya saja yang kurang baik, silaturahimnya kurang baik. Itu. Sayangnya para jemaah, ini adalah budaya materi yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Teman yang baik itu akan mendapat bagian yang banyak daripada kakeknya, daripada neneknya. Kadang-kadang sedikit kelupaan. Gitu. Jadi justru dengan temannya itu, wow, katanya orang Jawa, belobo gitu. Luar biasa. Mestinya melihat apa? Melihat urutannya. Memang urutan itu akan menyelamatkan di awal dari yang terdekat itu. Saya tidak akan sampaikan apa sih sebenarnya silaturahmi itu, karena semuanya sudah sila rahim, menghubungkan rahim, apa yang ada di dalam kandungan penyayang ya, antara ada silaturahim dan silaturahmi, sama itu artinya ya. Ada yang nyamakan, ada yang tidak sama, karena kalau silaturahim itu hubungan kekerabatannya luas, tapi kalau silaturahmi itu lebih luas, hubungan kasih sayang persaudaraan lebih luas. Ya itu terserah nanti pendapat itu, saya kira tidak terlalu banyak di masyarakat. Jadi kacang itu lupa akan kulitnya. Karena apa? Karena yang jauh diperhatikan. Misalnya ada pertemuan arisan, ada alumni, pertemuan alumni, rajin sekali untuk datang ke tempat itu. Tapi begitu pertemuan keluarga, jarang dia datang. Nah ini koreksi kita, evaluasi pada diri kita. Itu bisa dosa besar karena tidak memperhatikan saudara-saudara kita. Jadi kita ini kadang-kadang iri juga. Ada orang yang mengatakan, aku akan pulang kampung. Karena apa? Karena keponakannya nikah. Kalau pulang kampung itu 3-4 hari, bahkan 1 minggu di kampung. Sementara kalau kita 1 minggu di kampung, wah, time is money. Bisa-bisa pendapatan kita itu akan berkurang. Para jamaah, rahim itu adalah asmaul husna, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rahim itulah janin para jamaah dijaga dari segala pengaruh yang akan merusak janin itu. Misalnya para jamaah, makanan minuman. Seorang ibu yang mengandung janin, sebenarnya dia suka makan makanan keinginannya sendiri, tetapi demi sang bayi, demi sang janin itu, dia tidak melakukan makanan itu, padahal ibunya itu tidak tahu. Kalau anaknya nanti itu lahir, apakah anak itu akan menghormati ibunya atau tidak? Tidak ada yang bisa menjamin. Atau sebaliknya kan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam rahim itu bagaimana si janin itu bisa menyerap makanan-makanan itu. Padahal nanti kalau dia keluar, kalau dia lahir, mungkin dia taat kepada Allah, tetapi mungkin kurang ajar kepada Allah. Jadi bahasa kasarnya kurang ajar kepada Allah. Allah berikan kerahimannya itu. Para jemaah, di luar rahim lahir itu diperluas lagi maknanya, yaitu yang saya sebutkan adalah makna kekerabatan yang lebih luas. Nah itulah yang disebut
saya katakan tadi masuk dalam silaturahmi tadi. Ibnul Asir di dalam bukunya An-Nihaya fi Qarbil Hadis, silaturahmi itu berbuat baik kepada kerabat, memperhatikan keadaan mereka dan berkata lemah lembut. Termasuk misalnya kita tidak bisa hadir, tidak bisa datang, maka cukup dengan telepon misalnya saja, karena sangat berat sekali ya. Misalnya ada telepon panjang-panjang, telepon ini ya, sampai-sampai macam-macam yang ditanyakan. Bagaimana keadaanmu sekarang, apa kegiatannya, putramu berapa. Itu sudah makan ngomong aja sudah 5 menit sendiri. Lalu kalau orang berpegang kepada materi, nah, maka dia akan mengatakan ini kan habiskan pulsa. Bayangkan Pak, hanya ngomong begitu saja yang bertahun-tahun tidak bisa ketemu. Karena apa? Kita memandang dari materi, dan ini bahaya. Tetapi jika telepon itu diniatkan untuk silaturahmi misalnya, jadi telepon itu diniatkan benar-benar adalah untuk silaturahmi, maka ini akan membawa kemudahan rezeki kita, akan menambah panjangnya umur kita, insya Allah, amin. Tapi pengertiannya bukan berarti bisa dikatakan bahwa panjang umurnya, tetapi bisa juga kita sudah wafat tapi nama kita itu masih ada di dalam pikiran orang-orang yang kenal dengan kita. Jadi para jamaah, aneh sekali, yang dekat itu kadang-kadang tidak diajak bicara, tetapi yang jauh itu diajak bicara. Makanya sarannya kan sering kita itu melakukan atau melaksanakan silaturahim atau silaturahmi strip halal bihalal, Idul Fitri misalnya saja. Tapi begitu kumpul semua, gedung atau tenda di rumah, semua pada pegang gadget sendiri-sendiri dia. Makanya coba diatur nanti dalam pertemuan-pertemuan keluarga itu, semua BB, gadget, HP dikumpulkan aja semua, supaya semua tidak akan konsentrasi kepada ini. Semua ada komunikasi dengan masing-masing saudara. Yang kedua adalah memberi sesuatu yang bernilai ya. Ya. Jadi tidak harus materi. Seandainya keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang dikatakan miskin, membawa masakan misalnya kepada yang kaya, itu bagus kalau bisa memberi sesuatu yang berharga. Itu cirinya. Yang ketiga adalah melindungi saudaranya dari kejahatan dan mara bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gini, Muslim yang benar itu adalah kalau orang lain selamat dari ancaman lidahnya dan ancaman tangannya. Al muslim man salima muslim min lisan wa yadi. Dan yang terakhir pada jamaah yang berbahagia adalah akan sempurna kalau kita berkunjung, kalau kita dikunjungi itu mengandung unsur dakwah. Nah ini misalnya, tapi jangan seperti gini, misalnya baru datang dari kajian, datang langsung ketemu dengan keponakan, dari kajian itu kamu tidak berjilbab, ayo berjilbab, kalau tidak kamu masuk neraka misalnya. Nah, ini kalimat yang agak susah bisa diterima oleh, wah ini dia akan mengatakan keponakannya, ini atau tante ini ngajak-ngajak orang, melihat rupanya aja seperti neraka, kan begitu. Jadi yang penting adalah bagaimana komunikasi itu dibangun dengan cara-cara yang baik. Mungkin malam ditelepon dulu ponakannya itu, Dik, aku mau ke sana nanti pagi, kamu masak apa? Sore gitu ya, mau minta masakan apa? Nah itu, mau minta dioleh-oleh apa? Itu sudah bagus komunikasi awal. Padahal tujuannya itu nanti akan memberikan nasihat kepada keponakannya. Begitu sampai si keponakan itu pasti dia akan menunggu-nunggu dia. Mana tante itu katanya mau membawa oleh-oleh. Nah, ternyata betul. Setelah itu hatinya mulai tenang dan barulah masuk kalimat dan kata-kata
yang perlu disampaikan, mengajak mereka, kamu belum berjilbab, ayo berjilbab. Allah katakan seperti ini dalam surat An-Nur dan seterusnya. Jadi para jamaah nyembah dan dimuliakan Allah, 4 itulah merupakan salah satu ciri-ciri yang nantinya perlu kita lakukan. Kalau bisa semuanya, monggo silakan. Nah, mudah-mudahan para jamaah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini silaturahim kita kuatkan, kita tingkatkan, ya. Lalu di akhir itu biasa kita melakukan silaturahmi dengan semua keluarga, lakukan, mencoba untuk lebih mengakrabkan masing-masing di antara kita. Sekian wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.